Jawa. Nggak ada suaranya, nggak kompak ini. Tapi nggak Bosan. Udah yang kemarin itu udah yang kemarin. Kan nggak diupload. Oke, kali ini kita akan membahas, ini episode spesial BTW buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya, kita ini fans apa sebenarnya, fans klub apa, dan asal usul kenapa kita ngefans sama klub itu apa. Nah, disinilah akan kita bahas. Itu dia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe terus channel YouTube Gerombol Media, dan jangan lupa nyalakan notification bell agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gerombol Media. Itu dia. BTW, sebelum kita mulai nih, gue mau kasih lihat dulu nih outfit gue hari ini. Mantap. Kenapa ya? tuh? Gue memakai shawl dari klub yang tidak pernah treble. Nggak jadi treble ya? Nggak Nggak jadi. pernah dan nggak bakal. Nih. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk toleransi gue. Gue fans Barcelona tapi gue tetap Cinta. enggak dong. Tetap respect aja ke Madrid, respect gue. Itu dia. Kirain habis kalah Iya. 4-1 lu. Iya, itu nggak usah dibahas. Oke. Oke. Sebelum kita mulai, Oke, lanjut aja. Gua ke ini Bang Papai dulu deh. Bang Papai ini BTW adalah fans Juventus kalau nggak salah, ya nggak Bang? Yoi. Kenapa lu bisa ngefans sama Juventus? Gua orang lama ya, lebih tua ada yang lain. Ya Ketahuan mau kan nggak mau lah tuanya. ketahuan. Ketahuan Iya, tuanya. Kalau bahas Serie A dan tim-tim Juve ya 9 pasti umur. Gua mulai nonton bola itu 96, 97, gue demen sama Zidane. Wow. Gue demen banget itu pemain, gue nonton Prancis. Habis itu gue lihat klubnya apa. TV masih TV tabung ya? TV tabung, bukan tabung yang gede banget. Sekarang jadi akuarium sama orang-orang. Iya lagi. Gue demen itu, akhirnya dia di Juve, gue nonton Juve, gue ikutin sampai 2000 dia pecahin rekor transfer. Gue gak ikut pindah tapi gue tetap di Juve, gue setia, gue nonton, gue menikmati bola. Dan kebetulan di TV Indonesia Serie A itu yang ada ya Serie A. Nonton terus ya. yang ingin selalu ada Serie A, gampang. Terus gue nonton Champions League, berapa kali masuk final lawan Milan. Pokoknya gue nonton Juve terus, menarik. Gue dari Zidane tetap pemain terbaik gue demen Del Piero, gue jatuh hati Del Piero, Nedved, Buffon, istimewa banget. Juve nomor 1 buat gue. Cuman gue sempet hianat beberapa musim buat Liga Champion, gue lebih suka Milan karena Milan punya Fighting spirit di ininya Liga gak tau Champions. mentalitasnya Ancelotti apa Milannya. Oh, pas zaman Ancelotti lebih tepatnya. Iya 2005 2007 tuh. Pirlo, Gattuso gitu-gitu ya. Wah istimewa Kakak. banget. Iya. Gue setiap masuk Liga Champion gue sempat bela Milan, Iya. nggak bela Juve. Cuma Serie A tetap Juve. Itu Terus terus apa lagi? di umur berapa lu mulai suka Juve itu? Gue di umur 7 tahun ya, 7 tahun, masuk 8 tahun gue itu Zidane 97 lawan Brazil yang sampai sekarang Roberto Carlos free kick. Yang mutar Itu ya. tuh 98 2 gol di final Zidane, udah gue jatuh hati banget. Gue gak ikut orang tua. Iya, biasanya diwarisin tuh. Bapak Iya. lu apa Biasanya itu? Bapak gue diwarisin. Barcelona kebetulan. Oke, Oh, Barcelona. Iya. Tapi Aneh. sepanjang lu ngefans sama Juventus, kalau untuk di liga nih, kan lu tadi bilang di Champions League lu pernah Iya. selingkuh ke Milan misalnya. Kalau di liga pernah gak? Apalagi Juventus pernah kena Calciopoli kan tahun Oh, enggak, 2006. itu 2006 Calciopoli. Walaupun Juve ke Serie B, gue rela-relain nyari gimana caranya gue harus nonton. Belum ada live streaming lagi Pas tuh. musim itu lu Susah siapa? banget itu, susah Pas banget. musim itu lu siapa? Pas kena Calciopoli. Yang nonton gue Serie A. Enggak, gue nonton Juve di Serie B. Pokoknya gimana caranya gue harus nonton. Itu Del Piero sampai sempat top skor Serie B, bayangin. Ya kan itu kan Asal kuat. mau ditransfer sama Sir Alex, tapi Sir Alex Iya. ditolak Gak kayaknya. mau lah, loyalitas. Loyalitas. Bos. Tanpa Del batas. Piero. Sepanjang lu ngefans sama Juventus, lu lebih benci ke klub mana nih? Inter lah, Merda Inter. Pas tahu sampah. Itu kayak Barkanya Italia lah. Maksudnya lolos dari sanksi mulu. Iya, gitu. betul. Betul. Dia itu kotor juga. Juve sampai Serie B, gila kali dihukum. Sekarang dihukum. Gak kelar-kelar dihukum. Kayak Inggris sekarang Everton gak kelar-kelar, Iya. City gak dihukum. City padahal banyak banget kasusnya. Enak banget gak punya duit ya? Sampai Juve, bos. berarti sampai sekarang lu masih ngefans sama Juventus. Masih sekarang sampai sekarang Walaupun masih mungkin ngefans. mainnya lebih pragmatis sekarang dengan Allegri segala macem, tetap Iya. lu. Cuma gue sempat berhenti 2017 abis final lawan Madrid. Gue mulai malas nonton Serie A dengan repotnya. Malas streaming, lebih enak nonton IPL dan teman-teman gue banyak kan IPL. Betul.
karbitan Chelsea kan. Terus ada Liverpool yang udah tua-tua, Iya, yang iya. seumuran sama gue kan banyak kan Liverpool, MU, kayak gitu-gitu. Tapi ngefans sama Juventus membuat lu cuman mau nonton Juventus doang atau lu tetap open nonton semua bola gitu, ngikutin semua. Kalau gue tarik ke 2000-an, gue nonton semua, gue ikutin bola semuanya, cuman gak sekedar Juve. Ya cuman yang gue pretel, maksudnya bukan pretel, yang gue perdalam, gue cari tahu Juve doang. Cuma semua bola gue nonton. Berarti tapi lu suka Juve bener-bener karena pemain duluan. Awalnya Pemain. karena Zidane. dibawa sama Zidane sebetulnya. Cuma kalau Zidane sampai dimanapun gue tetap idola. Oke, gua. momen Juventus terbaik menurut lo? Kuatnya momennya. Momen, Match berarti. Match bukan match juga, mungkin musim. all time yang Iya, menurut musim pas sepanjang nonton. lu nonton bola, sepanjang lu ngefans sama Eh, Juventus. Gue demen Juve di 2015. 15. FS, Kelas itu. Kuat banget walaupun kalah sama Madrid. Barcelona Barcelona. ya. 17 sama Madrid. Iya. Gila final mulu gak pernah juara. 15 kuat-kuatnya itu. Kuat-kuatnya Juve sampai final Liga Champion, gue gak tahu gimana kalahnya. Gue anggap kalahnya 2-1 karena gol ketiga Iya, ya gol udah ketiga, ya kalah udah, udah. benar, Sama benar, Neymar udah kalah udah itu. Cuman Buffonnya istimewa mainnya. Yang Xavi Iniesta dan lain-lain sepanjang musim keren, kuat, Hampir bertahannya itu kuat. di final 2015 antara Barcelona dan Juventus, siapapun yang juara bakal treble. Iya makanya. Siapapun yang juara treble di situ. Itu Allegri juga ya? Mas? Allegri di situ. Allegri season pertama. Itu padahal gelandang Juventus Marchisio, Pogba, Pirlo. Vidal, Pirlo. Kuat juga ya. Kuat Kuat banget. Itu kuat parah itu. Madrid kan kalah di semifinal sama Ya, dia. tapi kan sama- Barcelona di situ juga Iya sih, masih Barcelona gila. MSN-nya dia. Ya Messi, Iya. Messi, Neymar. Anggap itu Suarez. nggak ada Messi ya selesai lah. Iya, Messi Benar, benar. parah Iya, lagi. udah. Nah, pertanyaan terakhir ini buat lo juga. Seberapa ngefans lu sama Juventus? Maksudnya kayak lu pernah gak ada kejadian-kejadian di mana menunjukkan kalau lu emang benar-benar ngefans nih sama Juventus gitu? Gue, lo tahu kalau tahu ada dulu koran Top Score. Oke. Pernah tahu gak? Tahu. Tahu. Itu gue mulai SMP dari jilid pertama, maksudnya bukan cetakan pertama. Gue udah langganan. Gue cuma nyari kolom Juve doang. Gue beli harganya masih 1000 Make sense perak sih, make sense. satu koran. Terus ada tabloid bola, ada tabloid soccer yang ngasih poster. Gue cuma beli kalau ada posternya main Juve. Sama ada bola Vaganza kalau nggak salah namanya. Iya, bola Majalah Vaganza, tahu. lumayan mahal tuh 20.000, gue harus nabung. Itu gue beli kalau dapat edisi Juventus. Oke. Dan itu sekamar gue poster dulu, poster pemain Juve. Tapi emang dulu gue ngeliat juga kayak abang-abang gue gitu kalau dia ngefans sama klub bola itu emang mainannya tuh kumpul-kumpulin tabloid bola, majalah bola, koran-koran bola, ya kan poster-poster gitu-gitu. dulu belum ada Iya, internet, Iya seru gimana banget. nih? Tapi Internet ya, itu ada. serunya. Gue Seninya nggak lahir itu. zaman Ya, maksudnya internetnya belum yang kayak sekarang gampang Iya, diakses. iya. maksud gua. Tapi seninya di situ kayak kamarnya full poster gitu-gitu. poster loh. gue. Iya, iya Mbappe, benar. Dulu gue Ronaldo nggak semua gitu. di ranjang gue ada jarak segini sama kasur. Itu koran. Serius, koran sama majalah gue. Koran. Koran. Enggak Sampai lu akhirnya enggak lu kotakin gitu biar kan kalau misalkan koran lu taruh gitu aja kan bisa ya rusak. enggak, lu tahu ranjang kan kayu. Iya tahu. Kan atasnya kasur. Iya. Ada jarak segini nih. Oh, yang di Itu bawahnya, full, di iya, bawahnya. full koran. Sampai akhirnya sama nyokap gue gue lagi kemana gitu berapa lama balik udah nggak ada, dipakai buat bersihin kaca. Jadi Oke, pertanyaan terakhir. Kira di kilo Sebutkan Enggak. pemain terbaik atau favorit lu di Juventus all time. Ini udah kebayang sih tapi. Tadi udah disebutin. Siapa? iyalah, nomor 1 pasti Zidane, nomor 2-nya Juventus. Tiga aja deh, tiga deh. Idola Juventus, Siapa? Alessandro Del Piero. Siapa lagi? Gue suka banget. Yang ketiga 2 orang lah gue kasih. Gue demen Buffon, istimewa banget. Sama kapten. Evra ya, sama Evra. Evra. ya? Nggak kayak Gati enggak sih. Cuman gue demen sama Jamburuta. enggak lah. Mana pernah di Kalau Juventus? orang-orang yang kabur 2006 gue gak terlalu suka. Oh pernah ya, Zamprota di Juventus. Iya kan dari Juve malah. Oh iya. 2006 tuh kabur, Zamprota, Thuram kabur Oke. semua. Yang ketiga gue demen Nedved. Loyal nih. Parah. Peraih Ballon d'Or 2003 ya. Iya. Yang enggak pantas sebenarnya. Undeserved, Henry. Kamu jangan ngomong gak pantas gila. Akhirnya gue pretelin Messi gak pantas juara apaan nih. Kalau kita bandingin sama Ongri, tapi itu jangan dibahas dulu. Jangan bahas statistik bola. Iya. gua tahu. Oke, next kita ke fans Arsenal nih. Yoi. Bang Muhammad, gimana nih? Kenapa lu bisa ngefans sama Arsenal? Dan tahun berapa tuh dimulainya? Sebenarnya gini, jadi gue tuh ada 2 fase nih. Gue suka Arsenal Newport Arsenal. Yang pertama tuh tahun sekitar 2004-an ketika gue masih 5 tahun tuh gue terinfluence dari abang gue banget. Jadi dia tuh bener-bener fans Arsenal. Ya. Hampir tiap minggu tuh nonton Arsenal mulu dan tiap
main PS di WA itu selalu pakai Arsenal, dan gue kan yang namanya anak kecil 5 tahun tuh selalu pasti ngikutin abangnya gitu kan. benar-benar. Dan abang gue, dari beberapa abang gue yang suka bola ini cuma dia doang nih, jadi otomatis gue terarahnya ke arah sana. Tapi setelah final UCL 2006 tuh, ketika Arsenal kalah terus Henry cabut, tuh ada fase di mana gue kayak, gue support Arsenal nggak ya? Nah tapi akhirnya momen yang bikin gue bener-bener kayak stay banget ya dukung Arsenal tuh adalah momen awal Emirates-nya gitu, ada Fabregas, Nasri, terutama Fabregas sih, itu bikin gue bener-bener akhirnya ngelihat permainannya Arsenal di bawah Arsene Wenger tuh bener-bener enak ditonton gitu. Gue udah ngerti bolanya dan enak ditonton, dan ada Fabregas itu juga yang gue ngefans banget sama dia. Akhirnya itu momen dimana gue akhirnya stay dan akhirnya support Arsenal. Berarti dimulai dari umur 5 tahun, influence sama abang, terus mulai ngikutin pada saat medio tahun 2006 sampai 2000. Iya, itu 2010 lah mungkin ya. Iya, itu awal gue akhirnya nge-convince, oke lah gue dukung Arsenal seterusnya lah. Kenapa Arsenal? Maksudnya kayak apakah benar-benar karena abang doang, atau karena emang lu perhatiin mainnya emang sebagus itu, atau karena emang lu buta sama tim lain aja? Mungkin kayak di tahun itu MU lagi gila-gilanya juga sama Sir Alex. Iya sebenarnya kan karena pertama sih sebenarnya karena abang juga dia emang support Arsenal banget, dan dia juga masuk ke MU kan. Jadi udah kayak terdoktrin lah ya masuk ke MU gitu. Kalau ngomong itu sebenarnya ada Chelsea, ada Arsenal juga, ada MU kan. Cuman tadi karena gue suka Fabregas dan gue suka cara main Arsenal, kalau lu bandingin sama MU dan Chelsea saat itu, preferensi gue cara main Arsenal tuh kayak lebih enak. Dan habis itu ketika SD itu kita pasti suka ngomongin bola sama teman-teman ya. Terus ada fans Arsenal lain yang dia ngebawa sisi historisnya Arsenal, terus apalagi gitunya lah, jadinya kayak lebih nge-convince lah, akhirnya bikin gua oke, Arsenal lah. Walaupun waktu itu puasa gelar 8 tahun ya di tahun 2013 tuh. Itu tetap tuh masa-masa gue suka Arsenal loyal tapi sampai 2008 sampai 2013. Ada gak masa-masa di mana lu kayak ya sempat suka sama tim lain selain Arsenal gitu, kayak tadi Bang Pape di Champions League dia kadang suka AC Milan karena pemainnya mewah, mainnya bagus gitu-gitu. Jujur gue sebenarnya tuh suka selain Arsenal ya. Dulu tuh gue suka Barca juga. Maksudnya karena karena mainnya identik kan. Maksudnya walaupun agak-agak beda dikit, tapi maksudnya ya agak-agak beda dikit ya, maksudnya Arsenal, makanya selain Arsenal tuh ketika gue nonton di La Liga tuh pasti gue suka Barca gitu loh. Jadi kalau di EPL sih nggak ada ya, cuman kalau di La Liga sih gue sempet kayak keren nih Barca nih, apalagi zaman Pep kan. Apalagi kalau pemain Arsenal pindah ke Barca kan banyak tuh Fabregas dulu, Alex Song, Vermaelen. Akhirnya mulai benci Barca pas yang zaman Van Persie tuh, Van Persie kartu merah yang itu, dan Fabregas pindah ke sana lah, Alex Song pindah ke sana, itu gua pakai baju Vermaelen, pakai baju Barcelona. Itu memang berarti dia di ruang ganti Spanyol emang dia bilang gua gak nyaman di Arsenal, gua pengen ke Barcelona, makanya dipakein baju Barcelona gitu. Contohnya kayak Van Persie aja. Nah itu pindah ke MU beda pakai kapten. Oke, berarti momen terbaik lu selama lu ngikutin Arsenal nih kapan? Itu pas Arsenal juara FA Cup tuh yang comeback lawan Hull City. 2015. 14 itu 14 gue ingat. 13-14 lah. Hull City 15 enggak ya? 13-14. Itu kan Arsenal habis puasa gelar 8 tahun tuh, habis itu gue pas banget nontonnya nobar. Waktu itu gue inget banget di Depok apa di Serpong, pokoknya itu gue nobar. Pas nobar itu pas menit 30-an tuh kita udah kalah 2-0 kan. Aduh anjir, gue nobar lagi, kalah lagi kita, gue udah gak pernah juara 8 tahun nih gue lawan Hull City lagi. Iya, lawan Hull City lagi. Terus habis itu kita comeback kan, itu bener momen kayak lu kebersamaan sama fans Arsenal dan akhirnya lu megang trofi tuh best moment sih menurut gue. Abis itu kan langsung megang FA Cup lagi ya? Abis itu kita final 15 3-4 kali dalam waktu 5 tahun. Zaman Sanchez ya? Iya, dalam 5 tahun 4 kali. Di FA kapan lagi? Iya, nggak mungkin ya. Ya Premier League hampir lah, tapi ya. Apa momen atau apakah ada momen yang dimana menggambarkan kalau lu benar-benar secinta itu sama Arsenal? Itu momen dimana ketika 8 tahun tanpa gelar nih. itu menunjukkan loyalitas itu. Dan lu tahu kan, itu pasti kalau zaman dulu sekolah nih, kita ke sekolah tim kita kan sih ceng-cengin kan. Nah, ngelewatin fase itu, apalagi nih gue cerita dikit, dulu tuh gue pas SMP tuh gue boarding school kan. Itu dimana kita hiburan ya, kalau nggak bola ya apalagi gitu kan. Wah, itu udah kita di sana nginep di sana kan, boarding school kan. Itu tiap hari tuh udah kena ceng-cengan, apalagi pas kayak 82 MU. Wah, itu survive-nya itu tuh maksudnya
umur segitu ya kita masih baper sama bola banget ya. Kita kalah tuh kayak wah gimana gitu. Kayak anjir ini pahlawan kita dihina-hina gitu loh ya. Gitu lah rasanya lah itu, dan tiba-tiba juara. Jadi karena gue melewati fase itu, jadi justru bikin gue makin cinta aja sama Arsenal dan makin loyal aja sih. Ada satu hal yang mau gue tanyain. Waktu lu ngefans sama Arsenal di lingkungan lo, seberapa banyak orang yang ngefans sama Arsenal? Apa cuma lo doang? Enggak, ada kalau keluarga lingkungan sekolah gitu-gitu. Sekolah sih paling banyak fans MU ya. Itu fans MU sama Chelsea waktu itu ya. Mungkin karena pas dunia lagi naik banget tuh. Tapi ada beberapa sih kayak teman-teman deket gue tuh ada sekitar 1-2 orang yang suka Arsenal. 3 orang yang suka Arsenal lah. Yang teman deket gue gitu. Soalnya gue pribadi dari SD sampai SMA itu jarang banget nemu temen yang sebaya gue ngefans sama Arsenal. Paling aneh itu Liverpool, karena di zaman gue kan gue 2000 kita 2000 berapa sih ini 2000-an kan? Ya kita yang lahir 2000-an ke atas itu kebanyakan ngefans sama ya MU, Chelsea, Barcelona, Madrid. Jarang. Di mana di umuran gue? Iya Liverpool orang-orang tua sama kayak Serie A. Tapi Liverpool kan masih kalau di umuran lo masih oke karena masih mengalami yang Miracle of Istanbul itu kan. Tapi kalau tapi itu berkesan. Tapi kalau di umuran gue paling aneh tuh udah Liverpool, apalagi Arsenal yang terakhir juara tuh 2004 Invincible itu. Tapi jadi gue nggak relate aja sama orang yang ngefans sama Arsenal. Yes. Ya lo kemungkinan besar suka Arsenal karena Arsenal gue liatin dari zaman Wenger ya, sebelum Tiki Taka pun mainnya udah pemainnya juga enjoy banget. Pemainnya juga oke sih dulu kayak ya Rosicky, Nasri, Fabregas gitu-gitu. Dan gue udah di fase gue udah di fase di mana gue enggak gue udah di fase di mana gue enggak peduli tentang result, yang penting di tiap minggu itu Arsenal tuh entertain gue gitu. Karena saking nonton emang. Karena saking apa kayak peringkat 4 kan dulu. Yang penting peringkat 4. Selalu masuk lah, Bos. Iya, peringkat 4 yang penting. Tapi gue kalau menonton bola nonton Arsenal sih emang. Kalau mau seru gitu asik, nggak mikir apa-apa, nggak tertekan nonton Arsenal. Kayak semua tim dihajar lah. Gak ada harapan apa-apa, udah peringkat 4 yang penting. Nonton aja gitu enak, tek cepet mainnya. Ada gak momen tadi ini gue lupa nanya ke Bang Papa ini, momen terburuk lo selama lo ngefans sama Arsenal? Momen terburuk itu sebenarnya nanti gue tanya. Gue balik dulu ke Bang Papa nanti ya. Sebenarnya bukan terburuk dari sisi musim ya, tapi waktu itu ketika tahun 2008 atau 2009 yang kita udah hampir mau juara IPL tuh, tiba-tiba Eduardo cedera, jadi kayak lu harapan lu mau udah sombong-sombong dari awal musim nih sama temen-temen nih, tiba-tiba di akhir musim kesalip lagi sama si MU nih. Ya emang ternyata itu mentalnya Arsenal udah lama ya. Musim lalu juga kayak gitu. Apa udah jadi karakter mereka disalip di akhir-akhir. Jadi kayak apa ya, itu mungkin bukan secara musim, bukan hasil terburuk, tapi kayak killing hope saja. Jadi kayak aduh. Tapi itu gak membuat lu kendor kan? Nggak membuat gua survive 8 tahun. Oke, top 3 pemain Arsenal favorit lo? Fabregas, Henry, Bergkamp. Bergkamp juga. Dapat tapi lu dapat musimnya Bergkamp di Arsenal. Tapi Bergkamp tuh akhir-akhir kan. Akhir-akhir yang dia tahun 2004 terakhir tuh udah hampir mau pensiun lah, udah enggak dapat yang kayak bagus-bagusnya banget. Kalau Henry gua masih dapat tuh. Tapi kalau Bergkamp enggak terlalu, tapi pas akhir-akhir ini gua nonton beberapa kali full matchnya dia, terus highlight-highlightnya dia dan segala macam, itu bikin gue suka sama dia. Tapi kalau yang paling banget Fabregas ya, karena itu pas banget di momen gue SD lagi ini, dan dia jadi kapten muda. Makanya paling sakit tuh sebenarnya momen tadi kalau selain Arsenal itu adalah pas Fabregas pergi sih. Itu jahat sih Barca, emang jahat banget. banget sih Barca. Oke, sebelum kita ke fans MU ini, kita tanya ke Bang Papai dulu, balik dulu. Momen terburuk lo selama lo ngefans sama Juventus? Gak usah ditanya. Gue udah cerita. Seri B. Selain itu ada gak? Apaan lagi? Iya, nggak ada. Mungkin apaan lagi? 2 tahun ke belakang lu bosan ngeliat Allegri untuk memimpin Juventus. Gak ada masalah. Gue habis 9 tahun straight juara. Betul. Tapi kan musim lalu lu gak juara. Jauh. 2 musim lalu. Ya kita bahas 10 tahun. Oke. 7-nya juara gue. Iya sih. Tapi kan lu sempet di belakang kamera ini orang cukup mengerutu ingin Allegri diganti. Enggak menggerutu, gue ngomong terang-terangan. Cuman gue nggak tahu musim ini Juve mainnya kuat banget walaupun agak pragmatis ya kayak biasa. Walaupun udah kena pengurangan poin juga. Dia dibalikin ya? 11 sampai 10 poin. Itu kan musim lalu. Oh, musim lalu. Kalau keluar dari Conference League kan akhirnya. Sekarang main lumayan oke banget dan katanya bakal kena hukuman lagi sih, nggak tahu lagi. Emang problematik. Jadi korban banget nih. Oke, sebelum kita lanjut ke fans MU ini, kita mau rolling dulu, kita panggil talent-talent gerombol lainnya, karena di channel ini, di video ini akan kita kupas tuntas semua talent gerombol asal usul kenapa mereka ngefans sama klub favorit mereka masing-masing. Itu dia. Oke.
Kita lanjut, sudah ada pergantian pemain, tapi sebelum kita ke mereka berdua, kita ke Bang MU dulu nih. Yuda Mezar. Kenapa Anda bisa ngefans sama klub yang konsisten dalam 10 tahun terakhir tidak masuk Nggak masuk apa? Lu Gak pernah juara IPL lagi. Terakhir juara gua Karena masih saya kecil. bukan Glory Hunter gitu ya, Ndam. Kenapa Anda bisa ngefans sama MU? Bentar gua potong bentar. Terakhir MU juara UCL sama Premier League gua masih belum balik. Itu yang berapa? UCL 2008. Iyalah. Masih. Iya. Mama conyok. Kenapa? Kenapa Penting lu bisa 20 ngefans sama Premier MU? Oh, iya, Coba iya. ceritain. Basically gue suka MU karena bokap gue. Kenapa? Karena ya gue pas masih kecil diajak nonton bokap gue di MU Cafe di Sarina tuh. Ya tiap Di minggu lah. atas McD ya? Iya betul, di Sarina di atas McD itu gue sering banget diajak tiap minggu lah nemenin bokap ngajak sambil dibeliin jaket MU tuh. Gue masih ada jaket MU tahun 2007 2008 tuh. Di situ gue nonton sebagai anak kecil yang belum suka banget sama bola, tapi dikasih pengetahuan bola sama bokap sendiri. Kayak bokap tuh kayak ini nih bola nih kayak gimana permainan di situ. Ronaldo yang gila banget, Rooney yang gila banget, kayak gitu-gitu yang membuat diri gue tuh sebenarnya oh seru juga ya nonton bola. Yang walaupun ya di situ gue cuman nontonnya kayak orang kosong aja, tatapan kosong aja, cuman buat kayak nemenin karena emang gue tuh kalau kata nyokap gue ya, dulu tuh gue nggak bisa diem di rumah kalau bokap gue pergi, makanya gue diajak mulu ke situ sama temen-temennya ngobrol-ngobrol, sekalian ada anak kecil juga temennya bokap gue gitu-gitu. Nah mulai dari situ gue mulai diajak lagi nonton final MU lawan Chelsea Liga Champion. Di situ gue momen-momen yang dimana gue jatuh cinta sama Hujan tuh Jack. gitu. Moskow, hujan. Ini ngeri banget aja. Itu dimana kayak momen kayak Ronaldo, terus juga ada dramanya. Di situ bener-bener kayak menyentuh banget lah. Iya. Dan ujung-ujungnya juara gitu. Di juara dan Keren ya tapi ya proses juaranya. prosesnya juara keren banget. Keren ya. banget. Seru sih tapi. Mewah. Seru, iya benar. Dan sebenarnya bisa treble itu sebenarnya. Walaupun final di FA Cup kalah kayak gitu. Ya Chelsea juga ya? Itu ya. FA-nya. Kalau nggak salah Chelsea yang menang. Chelsea nggak tahu dah betul. Masalah Chelsea. Pokoknya Lawan MU juga. iya lawan MU betul. Di situ yang dimana momen gue yang bener-bener wah gue jatuh cinta nih sama MU gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener nonton bolanya itu pas Van Persie pindah ke MU itu tahun 2012 12-13. Udah sadar lah. Ya udah sadar tuh yang Baju bener-bener kotak-kotak. SMP ya. SMP. SD kelas SD. 6. Oke. Kelas 6 itu dimana di situ gue Emang 12 tuh SD? Iya dia SD. 13 SMP ntar ya. di situ dimana gue bener-bener udah ngerti bola, ngerti permainannya lah, udah tahu ceng-cengan sama teman-teman gue. Dan di situ gue mulai ya ngelihat MU tuh satu musim itu bener-bener seru aja menurut gue. Walaupun di awal musim MU kan kalah dulu tuh 2 match pertama itu kalah dan seri. Abis itu gue inget banget kata-kata Sir Alex Ferguson ngasih tahu ke Luis Nani sama ke Rooney, give the ball to Van Persie kalau misalkan lo mau juara. Itu. Dan bener akhirnya top skor juara. Itu salah satu pembelian terbaik di sejarah IPL tuh. Iya, Van Persie ya? Persie. Emang dibeli dengan niatan untuk membuat tim juara dan top skor. Langsung top score ya benar. Langsung top skor itu dia. Dia masuk top skor Premier League gak sih? Iya. Itu Di musim itu musim malah. itu langsung. Makanya give the ball to Van Persie if you want. Belinya dari rival. Gokil ya. Itu lu umur berapa pas lu ngefans sama Semua di tahun itu gokil kecuali satu hal, apa itu? yaitu kain bajunya. Oh, bajunya. Kotak-kotak Baju home-nya tapi Celemek. away-nya bagus yang putih tuh. Oh iya, Iya, bagus. putih. Bersih Tapi aja. dua-duanya keren. Tapi itu Iya. fans Arsenal sakit banget sih. Iya Kalau lah. ngelihat di upload Van Persie. Oh iya benar. Wah, gila. Kartu founder Kayaknya zaman-zaman itu seingat saya ya, cuma ada 3 tim di IPL. 4. Oh, ada 4 ya? Liverpool masa nggak dihitung? Enggak, Oh, kalau di enggak. tahun segitu Apakah enggak. ada Liverpool? Tahun segitu enggak. Enggak, sorry. 2008 ke atas tuh gue gak ngeliat Arsenal juga. Tapi bener sih. Iya benar sih. 2008 ke atas tuh Liverpool memang lagi menurun. Dam, tapi di umur di umur berapa lu mulai suka sama MU yang tahun berapa tuh? 2007 ya, 2007 2008. Kalau misalkan sukanya itu 2007. Umurnya berapa tuh? Umur 7 tahun gue 7 tahun. lahiran tahun Tapi kayak 2000. kalau dari bokap gini biasanya sebenarnya dari kecil sih udah dikupingin mulu. Betul. Tapi baru masuknya 2007 mungkin Iya, ya. baru sadarnya mungkin 2007 2008. 2007, Nah. dan bener-bener gue ngikutin bolanya 2013. Nah, apakah pas lu awal-awal ngefans itu 2007, 2008, 2009 lu kayak Bang Papai tadi sempat kayak ngumpulin hal-hal tentang MU kah atau
ngumpulin tabloid bola, koran bola tentang MU gimana? Kalau dari gue sendiri, gue emang basically nggak kayak gitu. Tapi gue suka dulu tuh ada namanya kayak goal.com tuh di HP. Website. Iya, Gue nungguin berita-berita MU lah Iya. apapun itu di situ. Dan ada satu momen di mana gue disuruh ngedeskripsiin orang yang paling terkenal menurut lo. Di situ orang-orangnya kayak ya Justin Bieber lah, apalah gitu-gitulah. Kalau lu? Kalau gue bilangnya Van Persie di situ. Ih, Tapi gue bilangnya itu dari kan 2013. ya Manchester United dulu, gue jelasin klub. Abis itu nih orang nih gila banget sebenarnya si Flying Dutchman ini. Hai. Gitu. Padahal legend Arsenal. Iya. Legend Arsenal. Tapi mungkin lu kurang relate, Ang, karena lu Barcelona kan. Barcelona tuh sosoknya banyak, Iya. angkatan tiki taka lah. Iya. Sosoknya banyak dan semuanya extraordinary. Iya. Jadi buat lu untuk tim lain ngeglorifikasi satu pemain yang biasa aja menurut lu tuh aneh. Iya sih, mungkin Ngerti ya, nggak maksud mungkin gue? ya. Kayak dia nih, dia segitunya atau umur segitu sama RVP, menurut tuh apaan sih RVP? Ngerti gak sih? Iya, iya. Karena lu datang dari Barca tiki taka yang Messi, Xavi, isinya Iniesta, Busquets, monster-monster itu. Henry, gitu. Eto'o. Iya gitu. Iya sih. Siapa Mungkin main beda. Iya. Padahal di situ masih ada Wayne Rooney. Atau mungkin kalian yang aneh sama Egyptian King karena kalian itu berasal dari dunia lain. Ada gitu. fans Madrid tuh biasanya tuh Iya, yang mulai kan? menyerang Anda. Mbak usah. Yang mulai menyerang Anda fans Madrid. Coba lo open minded. Gue tuh punya teman fans Newcastle ada, Everton ada. Coba. Tim Cahill tuh. Nah, Everton. coba ngomongin Leighton Baines, Everton lagi. Everton. Iya. Kalau tahu Leighton Baines gini, ya lo bingung ntar. Iya kan? Tim Howard waktu di Everton gimana? Iya, gitu. Oke, momen terbaik dan terburuk lo selama lo ngefans MU. Momen terbaik gue. Ya. Ya, momen terbaik gue sebenarnya 2012 2013. Oke. Terburuk lo? Terburuk gue. 10 tahun terakhir. Ya. Jujur please. Ya pasti ada satu lah. Iya, yang paling membekas gitu loh. Yang menyakitkan. 7-0. 7-0 lah. 7-0. Tapi lebih sakit lagi ya ditinggal Sir Alex Ferguson terus legasinya hancur aja gitu. Iya. Itu. Sir Alex tiba-tiba David Moyes. Iya. Tapi lu berpikiran Gue nggak sih? ngerasain. Nanti gue share. Gue ngerasain apa yang ngerasain. Ya. Mirip. Gue pengen bahas dikit nih. Lu pernah berpikir nggak sih sebenarnya yang membangun MU itu Sir Alex Ferguson, tapi yang menghancurkan itu Sir Alex Ferguson Betul, juga. sepakat gue. Pas dia menunjuk David Moyes, Iya. sepakat gue. Dia harusnya tuh milih pelatih yang bukan karena apa namanya ikatan batin, kan ikatan batin dan ikatan negara. Primordial ya. Iya, dia ikatan kayak gitu. Harusnya kalau emang di zaman itu kan masih ada Nepo. Iya. Iya benar. Kayak misalkan kayak di situ lo ada yang namanya Jurgen Klopp yang lagi bersinar. Pep Guardiola sama Klopp Enggak, itu kalau masih enggak. Pep Guardiola itu kan nolak karena di situ dia mau istirahat. Oh. Di situ dia mau Zidane istirahat. ya? Zidane Zidane juga baru. belum mulai. Udah Iya. mulai emang. Baru-baru lah. Baru. Oke, top 3 pemain MU favorit lo. Sebenarnya gue nggak bisa top 3, top 5 deh. 3 aja. Tri aja. Ya udah, kalau gue karena gue berbekas banget nih, gue David De Gea nomor 1. Wih, respect. Yang jagain ya. Yang jagain di mana 10 tahun. masa hancurnya MU sampai Oke. sekarang nih kan. Masuk akal sih. David De Gea gue nomor 1 walaupun harusnya sih Wayne Rooney. Nah, kedua gue Wayne Rooney, itu ikonnya MU lah. Ya, Siapa sih setuju. nggak tahu Wayne Rooney? Ketiga Robin van Persie, 4 Paul Scholes, 5 Ronaldo. Udah itu. Fred. Vela ini McTominay. Cleverley. Gue mau kasih tahu lo, Fabio Borini, Maceda, Alex ntar gue Telles. balas-balasin mau lo kayak gitu. Parkin Skretel lo. Skretel bagus. Bagus apa? Bagus. Zamannya MU nggak bisa apa-apa. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Kita bikin topik apa sih titik kehancurannya MU? Karena gue pribadi gue nggak setuju soal penunjukan Moyes itu kehancurannya MU. Oh. Kancuran sih menurut gue. Nanti kita bahas. Dengan kalau Ada gue dikit pelatih-pelatih aja, hebat kalau ya. dikit aja dengan squad yang sama cuma nambah 1 pemain doang, itu permainannya hancur banget. Tapi kan artinya nggak ke-translate atau nggak bisa diartikan 10 tahun terakhir karena itu. Ya. Ada yang lebih besar gitu loh. Ini 10 tahun. Iya kan? Oke. Mantap. Dan nggak Oke. bentar 10 tahun loh. Ya kan yang Liverpool 30 tahun. MU 41 tahun. Ya, lanjut. Cukup. Kita fokus bahas tema ini ya. Kita fokus. Kondusif. Oke. Kayaknya kita kasih hostnya ke Bang Ole aja nih. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok.
stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Mantap. Silakan, Bang Ole. Kenapa? Ya kan? Kita harus tanya orang di depan saya ini. Ya kan? Kenapa dia lahir menjadi decul? Apa ceritanya? Dia rela memberikan badan, harkat, martabat untuk membela bocil-bocil seperti Anda. Karena Ya gue kan? pakai Real Madrid kan Iya, gua. iya, iya. Aman. Coba ceritain. Kenapa lo Karena menyukai gua- Labraugrana? Karena gue lahir dan besar di Spanyol ya. Hasta la vista baby. Enggak. Ya karena mungkin sama kayak cerita-cerita Yuda mungkin ya kayak Iya. gue terinfluence juga dengan bokap gue, tapi bokap gue tuh lebih ngasih influence tentang sepak bola pada umumnya gitu loh. Mantap. Kayak ini olahraga yang paling mantep nih, paling oke Iya, lah iya, untuk iya. sekelas cowok gitu-gitu. Tapi gue belum terpapar sama belum suka sama sepak bolanya. Katanya bokap lu pemain bola kan? Iya, sempat main-main di Tarkam gitu. Oke. Emang punya klub dia. Oke. Jadi adalah Liga 3. Enggak, bukan. Pokoknya ada pemain Tarkam di Kalimantan gitu. Artinya pemain bola lumayan serius, rajin gitu. Iya, tapi bukan pekerjaan utama, Bukan jadi pekerjaan. sampingan aja. Iya. Terus Tiap minggu latihan berarti. iya. Boleh main minta bola. foto nggak? Enggak boleh. Ngapain? Ya, Abis habis itu, dapet di- Gue udah mulai terinfluence bola itu 2006-2007, tapi belum Barcelona belum. Gue sempat dikasih jersey pertama gue, jersey AC Milan, Gilardino sama bokap Oke. gue. Tapi bokap gue bukan fans Milan, dia fans Bokap lu fans Barcelona. apa? Barcelona. Oh, Barcelona juga. Iya, cuman gue nggak tahu dari kapan ya. Iya. Terus atau bokap lu di umur segitu dia sadar bahwa anak gua nggak boleh ngikutin jalan gua ya. Anak Bisa gua nggak jadi. boleh jadi decul. Jadi lu coba di waktu itu kan tahun berapa? 2007, 2008, 2009. Nah, itu kan Milan masih setelah era keemasan. Iya, tapi kayaknya dia Milan deh. Soalnya Iya dia kan? ngasih gue Milan. Enggak, bukan dia Milan, mungkin dia Barca, tapi dia nggak mau anaknya jatuh lubang. yang Betul. sama. Lu ngerti ya? Ngasih ke Namanya bapak kan dia sayang anak. Iya sih. Udah, nah lu Gilardino. Milan aja. Gilardino gitu kan, kakak gitu-gitu. Terus Iya. gue nggak pernah dikasih baju Barcelona sama bokap gue. Gak pernah. Ya kan Milan itu dulu. betul, Iya, kan? Itu tandanya Bener kan? biar lu nggak. Bokap lu sayang sama Karena lu. biar lu Milan lagi sadar. naiknya dulu kan. Biar lu sadar. Habis itu oke, gue mulai Tapi oke, bapaknya kena 2009. Coba dengan Barca. ya. ini namanya sepak bola, main back segala macem. Gue SD juga sering main bola kan, kayak istirahat main bola. Terus gue abis itu di satu momen itu final Liga Champions 2008-2009 Barcelona lawan MU. Siapa? Barcelona lawan MU. Menang siapa? Tadi dulu, Oh. tadi dulu. Ceritanya Barcelona lawan nih. MU. Terus gue kayak yang nggak ngerti, FOMO kayak Iya. ini pada bahas kan, anak-anak seumuran gue pada bahas. Ada satu sepupu gue namanya Yusril Izalif. Dia satu tingkat di atas gue, tapi dia emang Shout out lu dong. Yusril Izalif. Yusril, kalau lo ingat ini yang bikin gue cinta sama Barcelona karena Iya, ucapan lo iya, ini. pesan Gue yang kesannya. memancing gue. Iya. Karena di situ dia nanya, dia memang ngikutin bola banget kan. Dia bilang, Raf, ntar malam ada bola nih. Lu dukung siapa? Gue bilang, emang yang main apa? Barcelona sama MU. Oke, lu dukung apa? Gue MU. Oke, gue Barcelona kalau kayak gitu. Siapa yang nggak tahu Kebiasaan MU? klasik ya, enggak? Iya. Faang klasik ya. Di saat orang A dia B. Saat orang B dia A. Jadi Suka pojok-pojok beda-beda. debat pada umumnya Enggak, pojok-pojok gue emang debat. suka ini aja, yang kompetitornya Perbedaan, aja, ya. minoritas. Bokap gue juga gitu BTW. Dia waktu Orangnya Arsenal gitu lawan ya. Hull City, Hull Hull, City, gitu ya. ATM Madrid 14, ATM. Iya, iya. Apalagi yang underdog, dia Iya. suka cerita underdog gitu loh. Oke, oke. Kayak ini Kroasia Prancis Tapi juga. kalau Barcelona not so underdog Ya, lah. enggak lah, dia Terus pasti tetap Barcelona. Abis itu gue Barcelona, malamnya gue bilang sama bokap gue lupa mainnya jam berapa, tapi gue bilang kayak bangunin aku jam pokoknya pas Barcelona Umur main. berapa tuh waktu itu? 8 tahun berarti gue, Wih. 2009 kan. Kelas 2 SD. Iya, gue minta dibangunin, tapi ya selayaknya bokap-bokap nggak mau anaknya begadang kan, untuk kesehatan anaknya juga biar nggak kebiasaan. Akhirnya enggak dibangunin. Nggak dibangunin, tapi Kan kan nonton dong. akhirnya gue nonton karena ya suara TV dan Ih. mungkin dia juga kayak nyalain lampu segala macam. Panggilan Jadi hati kayak, ya. Jiwa kompetisi sama Yusril. Iya, harus Iya, harus juga, harus iya. menang ini. Panggilan hati juga Gak ya. boleh kalah. Terus gue kebangun, gue lihat skornya masih 1-0 itu. Oke. Itu kan 2-0 skornya. Gue masih 1-0. Babak kedua, terus ya udah gue bangun. Ini apaan? Ini udah match ini. Oh ya udah, gue ikutin bolanya. Ini siapa? Nanya-nanya biasa. Ini Eto'o, pemain Afrika dari Kamerun gitu-gitu. Ini Puyol, favorit bapak yang kapten. Henry masih ada ya? Ada Henry masih Henry ada. ada ya? Terus Dia suka aneh bokap lo ya. iya. Terus pas Messi ngegolin, Ini mereka ini HGP. Ada internal jokesnya mereka. Soal nahan, gue juga nggak paham. Gak ada. Tapi karena kapan lu Nggak gue ada, dibikin, gue enggak. tanya, Itu nahannya enggak. apaan Itu nahan? enggak. Nggak ada internal joke Kita gitu. suruh mikir. Terus abis itu gue pas Messi ngegolin, ya udah bokap gue seneng juga. Gue juga kayak oke, seneng nih, tapi belum ngerti aja gitu. Ini siapa Messi ini? Ini orang Argentina kecil tapi bisa nyundul gitu-gitulah.
Tapi dulu Lu ada yang relate lebih Lo relate gak? sama Iya sih kayaknya kata-kata kan. Kecil. Kecil bisa nyundul. Iya, Di kiri lagi. Iya. Gua kidal kan. Oh, mantap, Gua kidal mantap. kan. Jadi kayak ini kayaknya ini Kayak cocok- gua cocok- nih. Kayak Iya. gua nih kan. Terus dia bilang, Bocil, ada yang lebih bocil. jago daripada Messi, namanya Maradona. Nah, tapi gua bodo amat Maradona. Ini Messi yang Iya, lagi gua iya, tonton. iya. Depan mata. Akhirnya di situ Barcelona menang 2-0, treble juga, tapi gue belum mengerti treble itu apa. Yang penting di situ menang. Ya udah besok gue ke Yusri lagi kayak, wah gue menang nih Barcelona. Padahal gue nggak ngerti apa-apa. Jadi malam itu mengukuhkan. Lu Gua- secara resmi. Fans Barcelona. Oke. Abis itu, Jules. Bukan fans Barcelona, sorry. Lu Barcelona apa Messi-nya? ya pemicunya Messi pasti, Ya, wajar Messi dan lah. Barcelona. Abis itu gue sama kayak dia kayak nonton doang di 2009-2010 masih nonton karena ada Ibrahimovic masuk. Iya. Mewah banget tuh kan main PS Ibrahimovic mulu Keren. gitu kan. Terus tiba-tiba di 2000 nggak tiba-tiba di 2011 gue udah mulai ngikutin. Udah mulai ngerti kelas 4. Taruhan-taruhan. Diikutin sama MU diikutin sama bareng suksesnya lagi. Spanyol juga kan? Iya, sama Iya kan? sukses Spanyol di World Cup 2010 2012 ngikutin 2011 dan kebetulan di 2011 juara Champions lagi. Iya. MU lagi. MU lagi lawannya. Oh iya? Rooney tendangan dari jauh tuh ya? Semifinal Iya. ketemu Madrid kan. Terus Iya. disundul Dua sama leg Messi. Iya. yang Enggak, Busquets yang nyundul tuh 2009. 2011. nyundul 2009. Ini 2011. 2011 Oh, yang iya. Park Ji-sung capean kejar Messi, Iya. Messi shoot. Nah, Iya. Ya, betul. di situ juga semifinal kita ketemu Madrid yang golnya yang Busquets assist secuil doang itu. Oke. Terus Itu langsung ketemu sama Messi. Oh yang Ferguson tangannya Iya. gini ya? MU lawan Schalke tuh di semifinal tuh, gue inget banget tuh. Gue pegang Schalke lagi di situ karena gue nggak suka MU kan. Abis itu mulai dari situ 2011-2012 sempat ke skip lagi. Sempat ikut nonton karena ada Fabregas masuk. Jadi kayak Fabregas keren banget nih. 2013-14 ngikutin setengah musim ke belakang yang kalah lawan Madrid di Bartra yang kalah sama Bell gitu-gitu. Kalah lari, Bartra yang kalah sama lari. Bell Kalah lari, yang iya, Copa iya, del Rey Iya, itu. iya, iya. Kita gagal juara sama Tata Martino. Gue 2014 tadi agak nggak nyambung. Dia kan cadel ya? Oh. Mark Bartra. Mark Coba Bartra. coba sebut lagi. Mark Bartra. 2014-15 baru gue ikutin bola lagi, ikutin Barcelona lagi full 2015 season, ya? semua kompetisi, Iya. semuanya. Jadi setiap orang tuh kita pernah bahas ya. Setiap orang tuh pasti punya season jagoannya. Iya benar. Kalau Faang tuh lu di Gua treble 15. 14-15 gua. Ya, 14-15 kata dia. 15. Tanya match apa aja, gua apal semuanya. Apal semuanya. Barcelona Celta Vigo berapa? Nah, Celta Vigo nggak masuk La Liga kalau nggak salah 14-15. Valencia, Barca Valencia. Itu susah, Sampai itu skor susah. soalnya, Bang. Itu susah. Tapi kalau gua nonton gua masih tahu Ini maksudnya. melekat gitu, Melekat, melekat. melekat. Oh, tak kira semua. Apalagi di Champions League ya. Di Champions Ya League udah. gua tahu semua. Backgroundnya kita udah tahu ya, karena bokap dan Yusil. Iya kan? Pemicu. Pesan-kesannya. Udah tadi. Karabokap, Sekarang bukan Karabokap, Champions League. iya. Tapi kan dari kecil dibisikin mulu. Iya, iya, benar-benar. Beda lah. Gue ngerasain soal anak gue juga baru umur 5 tahun. Udah lo cekokin kan? Udah bisa nyanyi Blue is the Color, udah bisa. Ini 20 tahun ke depan anaknya di podcast ini nih. Iya lah, coba lah sekali lah. Iya. Bapak manak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke momen terbaik sebagai fans La Blaugrana. Ini deh, sering banget ngomong deh. Sebenarnya banyak momen terbaik, cuman gue kayaknya gue nggak pernah kasih tau lo ini. Cuman di musim 2010-2011 yang final ketemu MU tuh, Ya. itu gue nobar dengan gue minoritas fans Barcelona, teman-teman gue dan sepupu gue semua MU, dan di situ gue menang 3-1. Ih. Wah itu gila banget, gue Percaya. seneng banget itu. Iya, iya, iya. Di situ gue. Terus sekarang 3 pemain terbaik Barcelona. Messi, menurut lu. Messi, Xavi, Iniesta. iya sih. Udah Mau gitu aja. Xavi, Iniesta. Oke. Cuman kalau Nggak, gue gua mau nanya nih. honorable Khusus- mention gue Nah, Dani Alves. Khusus Barcelona harus ada honorable mention. Ada Siapa? Dani Alves gue. Dani Alves. Busquets juga sih. Oke, terus-terusan. Iya. Akhirnya semua kesebelasan. Iya, Busquets. Oke, yang terakhir. Ini pertanyaan menarik. Seberapa Barcelona lu? Apa perjuangan? Oke, yang perjuangan kamu ya. lakukan untuk Barcelona? Gue sebenarnya nggak bisa kayak fans-fans lain yang spend banyak duit buat Iya, iya, beli jersey atau iya. apa tentang Barcelona. Cuman yang bisa gue berikan waktu itu waktu gue. Oke. Di mana gue pas apalagi SMA dari 2016 berarti sampai 2019 itu hampir semua match Barcelona gue nonton. Dari Copa del Rey yang leg 1 lawan klub apa, Iya, 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 liganya iya, iya, yang iya. pemain lapis 2 gue nonton semua. Dan musim itu kalau kalian tahu kita dibantai sama AS Roma di Champions League, di comebackin, sama Liverpool kena juga ya kan. Di tahun itu juga yang megang Ernesto Valverde yang mainnya monoton ngandelin Messi Suarez doang gitu. Jadi kayak
gue setiap hari begadang kalau ada Barcelona dan gue nggak peduli besok sekolah, besok mau ujian nggak peduli, yang penting gue nonton Barcelona dulu. Nah, itu dia. Itu dia. Keren Ya, emang, cerita ada dua hidup nih. Ketua Decul Indonesia. Mantap. Faang HGB. Itu Yuk dia. lanjut lagi ke the special guest. Come on Reds. Ganti. Oke, sebelum kita ke Come on Reds, kita ganti personil dulu. Oke, Izin ada yang pamit. mau masuk Ya, lagi. ya. Mantap. Let's go.